Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Peristiwa Tutur. Sebelumnya, perkenalkan saya Silvani Majid sebagai moderator. Saya Nika Khairia Siregar. Dan saya Marcella Mahtir. Dan saya Dewi Ayuda. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu peristiwa tutur. Ada yang tahu apa itu peristiwa? Kejadian. Kalau tutur? Berbicara secara sopan ya. Suatu cakap-cakap. Iya, tutur itu ialah kegiatan berbicara. Jadi, peristiwa tutur ialah serangkaian tindak tutur yang berstruktur pada suatu tujuan yang merupakan suatu gejala sosial dalam situasi tertentu. Dalam arti lain, peristiwa tutur juga berlangsungnya atau terjadinya suatu interaksi linguistik yang melibatkan suatu ujaran yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur dalam satu bentuk pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Contohnya, ada suatu kejadian di pasar, seorang pedagang dan pembeli pada waktu di pagi hari yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya, maka kejadian itu disebut dengan peristiwa tutur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa tutur ialah aspek-aspek kondisi lingkungan yang mempengaruhi bahasa secara sederhana dengan menggunakan kata atau lisan. Evan Tripp menyatakan ada 4 faktor utama dalam peristiwa tutur. Yang pertama ada latar tempat dan waktu. Yang kedua ada partisipan. Yang ketiga ada situasi. Dan yang keempat ada topik pembicaraan. Dan fungsi interaksi. Jadi terjadinya suatu interaksi dalam peristiwa tutur ialah yang melibatkan adanya latar tempat dan waktu di mana kita berbicara di dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Terus kalau kita berinteraksi itu kan berarti lebih dari satu orang. Jadi di dalam situasi tertentu, ketika kita berinteraksi kita harus memiliki topik pembicaraan dan untuk apa fungsi kita berinteraksi itu. Ada 8 komponen yang termasuk dalam peristiwa tutur yang diakronim menjadi speaking. Yang pertama ada setting and skill. Komponen peristiwa tutur yang diakronim menjadi speaking. Yang pertama ada setting and skill. Setting ialah sesuatu yang berkenaan waktu dan tempat dari pembicaraan tersebut, sedangkan skill ialah hal yang mengacu pada waktu, tempat, dan situasi dari psikologis pembicara. Waktu, tempat, situasi yang berbeda akan
menyebabkan penggunaan bahasa yang berbeda. Contohnya seperti percakapan yang terjadi di kantin kelas pada saat jam istirahat dengan percakapan yang terjadi pada saat jam pembelajaran di dalam kelas pasti berbeda. Demikianlah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atika Khairia Siregar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sirpani Najib. Adapun faktor kedua dalam hal yang mempengaruhi peristiwa tutur yakni partisipan. Partisipan yang berarti peserta atau orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Nah, kita sebut saja partisipan ini sebagai peserta tutur yang mengacu pada penutur, mitra tutur, dan orang yang dituturkan. Nah, di dalam partisipan ini melibatkan dua dimensi sosial manusia yang berbeda. Dimensi pertama yaitu dimensi vertikal dan dimensi yang kedua dimensi horizontal. Nah, yang dimaksud dengan dimensi vertikal adalah dimensi yang meliputi perbedaan umur, status sosial ekonomi, dan kedudukan di dalam masyarakat. Contohnya, antara saya dengan dosen pasti terjadinya sebuah peristiwa tutur. Nah, dalam hal ini saya mengambil dari perbedaan segi umur. Tentunya, pada saat peristiwa tutur, saya mengupayakan dan sebisa mungkin untuk berbicara dengan santun serta sopan. Contohnya, selamat siang Pak, apakah Bapak masuk ke kelas kita pada hari ini? Nah, dalam hal penggalan kalimat tersebut, di situ sudah memperlihatkan adanya ucapan yang santun yang saya ucapkan kepada dosen. Nah, yang kedua, faktor perbedaan sosial yaitu horizontal. Horizontal adalah perbedaan tingkat keakraban antara para peserta tutur. Contohnya, saya dengan teman saya, saya dengan kakak Sirpani Najib sudah berteman sejak lama. Nah, dalam hal tingkat keakraban ini, saya dan Sirpani Najib sudah menjalin hubungan pertemanan yang sangat akrab. Inilah yang dimaksud dengan dimensi horizontal. Nah, berikutnya faktor ketiga dalam hal yang mempengaruhi peristiwa tutur yakni age. Age ini yang berarti tujuan atau hasil dalam sebuah percakapan. Nah, ends ini biasanya melibatkan untuk kita mengubah pikiran seseorang, menyampaikan isi pikiran, ataupun mengubah perilaku seseorang. Nah, di dalam ends ini terdapat dua hal, yaitu ends yang diharapkan dan ends yang tidak diharapkan. Nah, yang dimaksud dengan ends diharapkan adalah saya contohkan, pada hari ini saya menjadi guru pengajar di kelas bahasa Indonesia. Saya menginginkan agar murid-murid yang saya ajari pada hari ini mengerti dan bisa menyimak apa yang saya sampaikan dalam mata pelajaran. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang tidak mengubris ataupun memperhatikan saya pada saat menjelaskan materi di depan kelas. Nah, inilah yang dimaksud dengan tujuan yang diharapkan dan tidak diharapkan.
Dari ENS ini kita bisa mengetahui bahwa tercapainya atau tidak suatu pembelajaran baik yang diharapkan ataupun tidak diharapkan. Sekian yang saya jelaskan, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Marcella Martin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Atika Klinia Surika. Yang berikutnya ada AXPES. Nah, pada dasarnya, AXPES merupakan tindak tutur yang tertuju pada isi atau topik yang ada di dalam percakapan yang berhubungan dengan kata-kata yang digunakan oleh si penutur untuk menjawab tuturan dari si lawan tutur, di mana di dalam tuturan ini juga berisi tentang apakah kata yang digunakan oleh si penutur berhubungan atau tidak dengan topik yang sedang dibahas. Jadi secara singkat, AXPES dapat diartikan sebagai hubungan antara topik dan isi dalam percakapan, kata-kata yang digunakan, dan hubungan kata. Nah, jadi kata-kata yang di sini digunakan harus nyambung, jangan sampai tidak nyambung. Contohnya, misalkan penggunaan kata saya. Jika di Aceh, penggunaan kata saya itu diganti menjadi apa? Lun, Kami. Lainnya? aku. Sedangkan daerah Jakarta, penggunaan kata saya diganti menjadi Gue. Berikutnya Aku. Saya akan memberikan satu contoh dari tindak tutur AXPES ini. Contohnya itu, jika orang Aceh pergi ke Jakarta, terus orang Jakarta ini bilang, gue lapar nih, gue mau makan, lu mau makan enggak? Terus orang Aceh ini menjawab, lu juga lapar. Nah, di sini penggunaan kata yang digunakan itu termasuk kata yang salah, karena orang Jakarta belum tentu mengerti arti dari kata lu itu. Harusnya dia bisa menggunakan kata kami, atau jika tidak aku, jika dia juga bisa menggunakan kata saya. Tetapi jika dia ingin mengikuti tren gaya bahasa orang Jakarta, dia juga bisa menggunakan kata gue. Jadi dia bisa menjawab, gue juga lapar, atau saya juga lapar, atau aku juga lapar. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada K. Pada dasarnya, tindak tutur K ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada verbal. Dan yang kedua itu ada non-verbal. Di mana tindak tutur verbal ini berisi tentang tindak tutur yang tertuju pada perubahan bunyi atau nada pada saat penyampaiannya. Sedangkan tindak tutur non-verbal ini tertuju pada perubahan penerapan Sedangkan tindak tutur non-verbal ini berisi tentang pergerakan anggota tubuh atau perubahan ekspresi pada wajah untuk menyampaikan suatu maksud tertentu. Nah, jadi tindak tutur kayak ini dua. Contohnya itu seperti misalkan kakak Atika melihat kakak Iri Ayunda sedang menyeberang dan hampir ditabrak mobil. Terus kakak Atika ini bilang, awas, gitu. Nah, pada saat dia menyampaikan awas, dia menggerakkan anggota tubuhnya di mana dia menggerakkan tangan. Nah, tangan ini sudah termasuk ke dalam non-verbal. Dan yang berikutnya, dia menggunakan ekspresi wajah yang kaget atau panik. Itu juga termasuk non-verbal di perubahan ekspresi pada wajah. Yang berikutnya, dia juga merubah nada suara dia menjadi nada suara yang kaget. Nah, perubahan nada suara itu termasuk ke dalam verbal, di mana perubahan bunyi atau nada. Nah, sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Ayunda.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari Marcella Katir. Saya akan menjelaskan 3 terakhir poin dari tindak tutur. Yang pertama ada instrumentalities. Apa sih instrumentalities itu? Instrumentalities yaitu hal yang menunjuk pada sarana atau alur. Sarana tutur yang mengacu pada saluran tutur dan bentuk tutur. Apa sih maksud dari saluran tutur dan bentuk tutur? Maksud dari mengacu pada saluran tutur dan bentuk tutur yaitu saluran tutur yang dapat berupa sarana lisan, tulisan, dan sarana isyarat. Nah, contoh dari sarana tulisan sendiri yaitu dengan menggunakan komunikasi secara langsung atau dengan bertatapan muka. Seperti misalnya dilakukan A dengan si B. Mereka melakukan tuturan secara langsung dan bertatap muka. Nah, maksud dari sarana lisan yaitu sarana yang menggunakan dengan via email, surat, majalah, koran, dan sebagainya dengan berbentuk tulisan. Atau yang kita kenal disebut sekarang dengan media massa. Nah, yang ketiga ada sarana isyarat. Apa sih sarana isyarat? Nah, sarana isyarat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Contohnya, ada orang yang berkebutuhan khusus dengan dia menderita tunarungu, berarti dia harus menggunakan bahasa tangan atau pola tubuh, bahasa tubuh untuk mengungkapkan sesuatu terhadap orang yang dituju kepada pembicara tersebut. Nah, yang kedua ada norma. Apa sih norma itu? Norma itu pasti identik dengan aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat, kan? Yaitu hal yang menunjuk pada, yaitu norma di sini yang dimaksud dalam tindak tutur yaitu hal yang menunjuk pada norma-norma perilaku peserta percakapan dengan norma interaksi dan norma interpretasi. Apa sih itu norma interaksi? Norma interaksi adalah norma yang bertalian erat dengan peserta tutur pada waktu tuturan sedang berlangsung. Nah, yang kedua, apa sih itu norma interpretasi? Norma interpretasi hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu saja. Nah, poin terakhir dari peristiwa tindak tutur yaitu genre. Apa sih genre? Genre yaitu hal yang menunjuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Contohnya, yang kita lakukan sehari-hari adalah ragam bahasa daerah, ragam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Nah, adapun jenis tuturnya yaitu meliputi beberapa kategori kebahasaan seperti prosa, puisi, legenda, dongeng, doa, kuliah, dan sebagainya. Demikianlah poin-poin dari peristiwa tutur. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil penjelasan dari kelompok kami.